Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah salat subuh masih berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita berada diskur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam pada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan insya Allah kita semua yang hadir pada subuh hari ini. Sebelum kajian Ahad subuh kita mulai, kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah mentaati protokol kesehatan sejak dari rumah hingga memasuki masjid Baitul Ma'mur ini. Salawat dan perlu kami sampaikan juga jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti arahan petugas dalam mentaati parkirnya. Semoga senantiasa dilaksanakan dengan penuh sadar dan secara istiqomah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat subuh hari ini insyaallah kajian akan disoleh oleh Al-Ustaz Muhammad Al-Zahabi. Beliau putra dari Ustaz Fauzi Sultana yang alhamdulillah pada subuh hari ini telah hadir di tengah kita, merupakan kader dari muda kita yang insyaallah kita bisa mengambil manfaat ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita, yang pada subuh hari ini mengambil tema mentadabburi surat Al-Fil. Baik, kita sama-sama simak paparan materi yang akan dibawakan oleh beliau. Seperti biasanya kita 30 sampai 45 menit nanti akan disampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jemaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, untuk menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayatnya. Salawat dan salam terupah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya dan juga para ulama yang telah membimbing kita kepada jalan yang benar. Iwafillah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas salah satu surah di dalam Al-Quran yang menjadi favorit untuk dibacakan oleh kaum muslimin, baik itu di sholat wajibnya maupun di sholat sunnahnya. Surah yang terdiri dari 5 ayat, surah yang diturunkan di kota Mekah atau tergolong Makkiyah, yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surah yang kandungannya sangat layak untuk kita renungi pada hari-hari ini, karena memiliki keserupaan dengan peristiwa yang kita lalui pada hari-hari ini.
Surah yang berisi 5 ayat, namun mengisahkan secara utuh sebuah peristiwa besar yang terjadi pada tahun 571 Masehi. Surah yang pendek, yang sering dibacakan oleh imam-imam di masjid, namun di dalamnya terkandung suatu peristiwa besar yang mana kelak peristiwa tersebut ternyata lebih terkenal daripada tahunnya. Ya, jadi namanya tahun gajah itu bukan berarti tahun Cina misalkan. Ya, sebagaimana kita kenal kalau di kalender kita ada tahun baru Cina menggunakan binatang. Adapun penisbatan tahun gajah ini bukan berarti penisbatan ini adalah kepada tahun tersebut, tetapi tahun gajah dinisbatkan pada suatu peristiwa besar yang mana bangsa Arab sendiri sepanjang sejarahnya bangsa Arab sendiri belum pernah sebelumnya melewati masa-masa tersebut. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, kurang lebih 50 hari atau 55 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Sebelum kita membacakan ayatnya, maka kita akan mengisahkan terlebih dahulu tentang kisah peristiwa gajah ini. Dalam tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan tentara bergajah. Tentara gajah ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelumnya, kalau kita lihat di Quran surah Al-Buruj, maka kita akan mendapatkan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu adalah penduduk kota itu dihabisi, orang yang beriman dibakar hidup-hidup. Maka dalam kisah Ashabul Ukhdud disebutkan bahwasanya Zunuwas, raja kerajaan Himyar yang terakhir, adalah seorang yang musyrik. Karena pada saat itu ada, sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi, maka ada sebagian ahlul kitab yang mana agama mereka diberikan kitab, yaitu adalah Yahudi dan Nasrani. Namun mereka berfrontal dengan sekelompok orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, yaitu adalah kaum musyrikin. Dan inilah dia, Raja Himyar, Zunnuwas, adalah orang musyrik, dan dialah yang telah membunuh 20.000 penduduk ashab yang telah dikenal sebagai Ashabul Ukhdud nantinya, yang beragama Nasrani, dengan membakar mereka semua. Namun hanya ada satu orang yang lolos dari peristiwa tersebut, yang kelak dikenal dengan nama Daus Zu Sa'laban. Lolos dia dari pembakaran tersebut, dari kekejaman Raja Himyar ini, dan dia lari menuju negeri Habasyah. Ya, kelak nanti ketika Islam telah datang, kita juga mengenal Habasyah ada nama rajanya siapa? Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi merupakan beragama Nasrani, dan kelak beliau pun nantinya akhir hayatnya Raja An-Najasyi ini adalah masuk Islam dan disolatkan secara gaib oleh Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada Daus Zu Sa'laban ini yang pergi mencari pertolongan ke Habasyah. Akhirnya Raja Habasyah pada saat itu yang terkenal baik hati dan dia ingin menyelamatkan agamanya, ia pun mengirim utusan kepada jenderalnya, yaitu adalah Panglima Abrahah dan Aryad, untuk menyerang Yaman, untuk menghabiskan atau memberikan pelajaran
kepada raja dinasti Himyar yang telah berbuat semena-mena. Ya, tadi yang dinasti Himyar yang Ashabul Ukhdud, kisahnya ada di Quran surah Al-Buruj. Akhirnya pasukan besar ini menyerang Yaman dan berhasil menguasai Yaman. Lalu karena tadi ada dua panglima besar, ada Aryad dan juga ada Abraha. Siapa yang berhak memimpin Yaman? Berperanglah lagi mereka berdua dan akhirnya dimenangkan oleh Abraha. Iwafillah yang namanya Allah. Abraha bin Athram kelak diangkat menjadi gubernur Yaman atau penguasa Yaman, penguasa tunggal Yaman. Sama ibu kotanya adalah San'a. Abraha yang beragama Nasrani pada saat itu membangun sebuah tempat ibadah yang sangat megah, membangun kuil yang sangat megah yang diberikan nama Al-Qullais. Kalau masih searching di Google itu ada puing-puingnya sampai hari ini, sisa bangunannya masih ada sampai hari ini, menunjukkan bahwasanya pada saat itu sudah dibangun dengan konstruksi yang sangat kuat. Apa tujuannya Abraha membangun tempat ibadah ini, membangun kuil yang sangat bagus ini? Tak lain tujuannya adalah untuk menandingi Ka'bah Al-Musyarrafah, untuk menandingi Ka'bah yang berada di Mekah. Karena Abraha melihat orang-orang Arab setiap tahunnya pasti pergi haji ke Mekah, pasti tawaf ke Mekah, pasti tawaf mengelilingi Ka'bah. Padahal Ka'bah bangunannya tidak semegah dengan Al-Qullais. Karena orang-orang Arab terdahulu itu sudah dikenal ibadah haji pada zaman tersebut, mendatangi Masjidil Haram untuk tawaf. Ya, hanya saja mereka masih melakukan perbuatan syirik dengan menyembah tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya fillah ya Allah, karena tujuannya buruk, niatnya buruk, Abraha dalam membangun Al-Qullais ini, dan dia meminta restu agar diresmikan oleh penguasa Habasyah. Kita punya ini tempat ibadah yang baru, yang megah. Maka isu ini menjadi trending topik, menjadi hot topic, menjadi perbincangan di antara kaum Arab pada saat itu. Ada seorang penguasa membangun Al-Qullais, tujuannya adalah ingin menandingi Ka'bah, agar orang-orang Arab nantinya berhaji itu nggak ke Ka'bah lagi, nggak ke Mekah lagi, tapi dia berhajinya ke Yaman. Maka hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan orang-orang Arab, sehingga membuat salah seorang dari Bani Kinanah yang disebutkan oleh dalam buku sejarah bahwasanya salah seorang dari Bani Kinanah, yang ini adalah orang Arab, beliau memiliki rasa kecemburuan yang tinggi, tidak terima kehormatan Ka'bah yang mana menjadi akidahnya, menjadi ideologinya bahwasanya Ka'bah adalah tempat yang mulia, tempat yang suci. Dinistakan, dihinakan oleh seorang penguasa dari Yaman. Maka seorang dari Bani Kinanah ini melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Yaman. Kalau lihat di peta itu jaraknya kurang lebih 1.200 km. Perjalanan yang sangat jauh. Tujuannya apa? Tak lain hanya ingin memberikan pelajaran kepada Abraha.
dengan mengotori, dengan merusak tempat ibadah tersebut. Dengan mengotori dan dengan merusak kuil Al-Qulais yang dibangun megah oleh Abraha. Singkat cerita, Abraha yang mendengar tempat ibadahnya, kehormatan tempat ibadahnya dirusak, maka dia pun geram, marah besar. Marah besar. Langsung memerintahkan pasukannya atau para menterinya untuk mempersiapkan pasukan lengkap 60.000. Sejarah mencatat 60.000 pasukan lengkap dipersiapkan oleh Abraha untuk menyerang Mekah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Bahkan pasukan lengkap ini juga membawa kurang lebih 12 ekor gajah. 12 ekor gajah. Yang terbesar bernama Mahmud. Mohon maaf nih kalau ada yang namanya Mahmud ya, bukan berarti nama gajah. Mahmud artinya terpuji. Tapi salah satu nama gajahnya di antaranya adalah Mahmud. Pasukan yang besar ini bergerak menuju Mekah. Menuju Mekah. Dan ini menjadi buah bibir lagi di kalangan bangsa Arab. Ada seorang raja Yaman yang hendak menuju Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menodai keharaman atau kesucian kota suci Mekah, ya, karena yang namanya tanah haram Mekah ini sudah dikenal sejak zaman dahulu. Ya, kalau keharaman kota Mekah ini sudah ada sejak zaman Ibrahim, sebagaimana juga keharaman kota Madinah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Arab pada saat itu membincangkan hal ini. Ada seorang raja yang ingin datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal sebabnya hanya disebabkan oleh seorang Arab dari Bani Kinanah. Ya. Logikanya, kalau dia memiliki masalah dengan gara-gara satu orang saja, maka harusnya dia selesaikan urusan tersebut dengan satu orang tersebut, bukan malah menghancurkan atau menodai kesucian kota Mekah. Namun karena Abraha sudah sangat geram, sudah sangat besar, dan memang niat awalnya dalam membangun tempat ibadah di Yaman adalah untuk menandingi Ka'bah, maka ia pun dengan pasukannya ingin mencari kesempatan. Ini dia timing yang tepat, ini dia kesempatan yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Arab pada saat itu tidak tinggal diam. Disebutkan ada pemimpin kabilah Arab yang bernama Zunafar, menggalang kekuatan untuk menghalangi kekuatan Abraha. Dia membangun pasukannya sendiri, mengumpulkan pasukannya untuk menghalangi kekuatan Raja Abraha. Namun ya wafilah yang namanya Allah, perbuatan ini sia-sia. Abraha terlalu kuat. Abraha kekuatannya sangat kuat. Maka pasukan Zunafar kalah. Dan Zunafar sendiri akhirnya ditawan. Zunafar orang Arab yang ksatria, terkenal orang-orang Arab dan ksatrianya. Namun karena kekuatan Abraha jauh lebih lengkap, akhirnya Zunafar dan pasukannya kalah. Apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak.
Ada lagi di negeri, disebutkan di negeri Al-Khash'am, Abraha dihadang oleh dua pasukan besar pimpinan Nufail bin Habib Al-Khash'ami. Gabungan pasukan ini terdiri dari Qabilah Syahran dan Qabilah Nahis. Orang-orang Arab di dalam bawah pimpinan Nufail bin Al-Khash'ami, mereka mencoba untuk menghadang kekuatan Raja Abraha. Namun sekali lagi, ya Allah, pasukan Abraha terlalu kuat. Pasukan Yaman dengan persenjataan lengkapnya berhasil mengalahkan Nufail. Hingga akhirnya Abraha melanjutkan lagi perjalanan menuju kota Mekah. Dan kelak akhirnya Nufail ditawan dan dia yang menjadi penunjuk jalan. Menuju Hijaz. Tidak mau kalah. Karena pada saat zaman itu bangsa Arab kekuatan militernya ada di Taif. Bagi orang yang sudah jamaah yang pernah umroh, terkadang ada tur ke Taif ya. Taif dataran tinggi di 100 km dari kota Mekah. Ya, kalau di Mekah panas, maka Taif tidak panas. Taif lebih sejuk. Taif terkenal dengan bunganya dan juga minyak wanginya. Namun Taif juga terkenal pada zaman itu sebagai kota atau kabilah atau suku dengan kekuatan militer terkuat. Maka tak heran ketika Rasulullah SAW pada Amul Huzni, pada tahun 10 setelah kenabian, beliau mencoba mencari tempat hijrah yang baru, yaitu adalah ke negeri Taif, dengan alasan tadi, dengan mempertimbangkan bahwa Taif kekuatan militernya sangat kuat. Namun ketika pasukan Taif mencoba menghadang Abraha, seketika itu pula Abraha berhasil mengalahkan pasukan Taif. Habis. Ya, tadi ada Zunafar, ada Nufail, gabungan dari suku Syahran dan suku Al-Khash'ami, suku Nahis, habis, dan juga suku Taif, bangsa Taif, habis. Semuanya takluk di depan Abraha. Yang tadinya niat untuk menyerang, untuk menghadang, untuk menghalangi Abraha ke Mekah, akhirnya mereka takluk, ditawan dan menjadi penunjuk jalan Abraha untuk sampai di kota Mekah. Ini di awal ceritanya agak membosankan, tapi nanti akan menjadi hikmah yang dapat kita ambil sangat berharga di akhir. Akhirnya orang-orang Taif mengutus seorang penunjuk jalan, Abu Roghal, untuk menemani Abraha sampai di kota Makkah. Abraha sampai di sebuah tempat daerah yang bernama Al-Muhammas, kurang lebih jaraknya 20 km timur kota Mekah. Sampai hari ini tempatnya masih ada, Al-Mughammas atau Al-Muhammas, dari arah Taif. Abraha beristirahat di sana, berhenti bersama pasukannya, dan juga menawan 200 unta ternak milik orang-orang Mekah, termasuk diantaranya adalah milik dari Abdul Muttalib. 200 unta, bayangin berapa itu harganya. Kalau satu sapi aja kemarin Idul Adha bisa sampai 17 juta, maka harga unta itu lebih mahal daripada harga sapi. Berapa aset yang disita oleh Abraha? Sangat besar sekali. Maka kemudian Abraha
ketika beristirahat di Al-Mughammas ini, beliau mengutus utusannya yang bernama Hantonah Al-Himyari ke kota Mekah. Tak lain utusannya ini diperintahkan oleh Abraha untuk menemui pemimpin suku Quraisy, untuk menemui pimpinan Mekah, yang mana diantaranya adalah pimpinan kota Mekah pada saat itu adalah Abdul Muttalib Al-Hashimi, yang tak lain beliau adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Maka Hantonah ini membawa pesan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, ini Abraha datang bersama pasukannya yang sangat besar dan engkau tidak mampu untuk melawannya. Ini Abraha datang bersama 60.000 pasukan dan diantaranya ada 12 ekor gajah yang siap untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kalau engkau beri jalan, beri kita jalan, beri kita keleluasaan untuk masuk ke kota Mekah, maka tidak ada pertumpahan darah. Karena kita tidak ingin menumpahkan darah orang-orang Arab. Maka berikanlah kami jalan untuk masuki kota Mekah. Maka Abdul Muttalib pun menjawab, demi Allah, kita tidak punya kekuatan untuk menghalangi kekuatan Abraha. Dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk berperang pada saat itu. Maka izinkanlah aku bertemu dengan Abraha. Akhirnya Abdul Muttalib kembali menemui atau diajak oleh utusan Abraha untuk bertemu dengan sang penguasa Yaman yang congkak ini, yaitu adalah Abraha. Iwafilah yang dirahmati oleh Allah. Ada kaidah, la ya'raful fadla illa dzul fadl. Tidaklah suatu kemuliaan itu dikenal melainkan dari orang yang memiliki kemuliaan. Ini bukan hadis, ini hanya kaidah kehidupan saja. Jadi suatu kemuliaan itu hanya dikenal, hanya diketahui oleh orang yang memiliki sifat mulia. Ketika Abdul Muttalib datang ke tempat peristirahatan Abraha yang tadinya duduk di singgasananya, melihat Abdul Muttalib datang, maka ia turun dari singgasananya menemui Abdul Muttalib, karena melihat Abdul Muttalib memiliki wibawa yang sangat tinggi. Dari wibawanya saja sudah membuat Abraha turun dari singgasananya. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, seperti tadi kita sebutkan ada Zunafa, ada Nufail. Mereka takluk semuanya di depan Abraha. Namun pada kesempatan kali ini Abdul Muttalib belum membawa pasukan, datang sendirian ke tempat peristirahatan Abraha. Dan Abraha ketika melihat, di dalam pandangan pertamanya saja sudah menyimpulkan ini orang yang mulia, ini orang memiliki wibawa. Dan ini wafilah ya Allah, ini juga mengingatkan kita pada hadis Nabi bahwasanya beliau berasal dari keturunan yang mulia. Nabi Muhammad keturunannya itu mulia semuanya. Keturunan ke atasnya dari bapaknya Abdul Muttalib bin Hashim bin Mughirah bin Qusay. Qusay itulah orang yang mulia. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fir bin Malik sampai bin Adnan, itu semuanya orang-orang mulia, orang-orang pilihan. Dan orang-orang Arab mengetahui nasab mulianya nasab Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada Abdul Muttalib. Maka ketika hal tersebut sudah face to face, sudah bertemu antara Abraha dengan Abdul Muttalib, antara penguasa Yaman dengan pimpinan kota Mekah, sudah bertemu antara dua pemimpin. Kembali lagi menggunakan logikanya. Kalau kita menggunakan logika,
Maka yang ada adalah perjanjian, yang ingin disepakati adalah perjanjian untuk gencatan senjata. Abraha menanyakan kepada Abu Thalib, apa yang engkau butuhkan? Kenapa engkau kesini? Kalau kita menggunakan logika, maka logikanya adalah ingin gencatan senjata, ingin mengambil kesepakatan damai. Namun kita lihat ternyata jawabannya Abdul Muthalib cukup mengagetkan Abraha. Wahai baginda raja, sesungguhnya yang aku butuhkan adalah 200 unta yang engkau tawan. 200 unta yang engkau tawan, yang telah engkau ambil, tolong sekali dikembalikan. Tolong dikembalikan. Maka Abraha yang tadinya sudah respect, yang tadinya mengagumi pimpinan Quraisy ini datang ke singgasananya. Seketika itu pula, ketika mendengarkan jawaban Abdul Muthalib, saya cuman butuh baginda mengembalikan 200 unta saya yang Anda tawan. Maka hilang respectnya Abraha. Ini loh, ini kita datang ini ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Kita datang membawa isu agama, isu yang sangat sensitif. Tapi pada saat kritis seperti ini, ketika kita dengan pasukan yang besar, Abraha dengan pasukan yang besar sudah datang di depan mata, kok sempet-sempetnya Anda menanyakan isu yang sangat remeh sekali, isu harta. Begitu di dalam bayangannya Abraha. Kok kesini jauh-jauh menemui saya, 20 km menemui saya, cuman ingin mencari urusan harta. Padahal kan ada urusan yang lebih penting untuk dibicarakan. Namun iwafilah ya namati ada Allah. Abdul Muthalib bukanlah orang yang gila harta. Abdul Muthalib bukan orang yang tidak memiliki wibawa. Abdul Muthalib adalah orang yang cerdas dan berwibawa. Maka Abdul Muthalib berkata, sesungguhnya aku ini adalah Rob dari unta-unta tersebut. Rob di sini artinya adalah pemilik. Aku ini adalah tuannya, pemilik unta-unta tersebut. Dan aku bertanggung jawab atas unta-unta tersebut. Adapun Ka'bah yang akan engkau serang, maka dia memiliki pemiliknya. Dia ada tuannya. Yang kelak pasti pemilik Ka'bah tersebut akan melindunginya juga. Maka mendengar hal itu, Abraha dengan congaknya, dengan sombongnya berkata, tidak akan ada yang bisa menghalangiku. Tidak ada yang bisa mencegahku. Maka 200 unta dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib berkata, itu urusan Anda dengan pemilik Rob Ka'bah. Adapun urusan Anda dengan saya adalah kembalikan 200 ekor unta tersebut. Setelah dikembalikan, maka Abdul Muthalib pun mengumpulkan penduduk Mekah dan membimbing penduduk Mekah untuk mengungsi. Ya, kalau Madinah, bagi yang pernah berziarah ke kota Madinah, Madinah itu perkotaan yang datar. Ya, hanya saja di penjurunya atau di ujung kota Madinah dilindungi dengan perbukitan dan pegunungan Uhud. Kalau kota Mekah, maka itu Ka'bah itu adanya di lembah. Maka tak heran pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sebelum Masjidil Haram renovasi seperti ini, itu pernah terjadi, sering terjadi banjir di sekitar Ka'bah karena dia bentuknya adalah lembah. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu berlindung di
gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh Abraha. Sampailah pasukan Abraha di sebuah tempat di antara Musdalifah dan Mina. Jaraknya sudah semakin dekat dengan Ka'bah. Ya. Bagi jamaah atau para orang tua kami di sini yang sudah pernah haji mungkin merasakan jalan dari Mina ke Ka'bah untuk melakukan tawaf itu lumayan, ya, lumayan jaraknya. Namun hal tersebut tidak terasa ya kalau kita melakukannya secara bersama-sama. Tibalah Abraha di tempat di antara Musdalifah dan Mina dan ingin masuk ke kota Mekah. Namun gajah yang terbesar yang bernama Mahmud tadi ketika dihadapkan ke kota Mekah maka dia enggan, tidak mau bergerak. Namun ketika diarahkan kembali ke kota Yaman maka dia bergerak. Diarahkan lagi ke kota Mekah menuju Ka'bah, tidak mau bergerak lagi, menderum. Berbagai upaya dilakukan oleh pasukan Abraha untuk menggerakkan gajah terbesar ini. Diarahkan kembali ke kota Syam, maka dia mulai bergerak lagi. Diarahkan lagi ke kota Mekah, berhenti lagi. Sampai datanglah burung, wa arsala alaihim tayran ababil, dan datanglah burung yang berbondong-bondong membawa batu dari, sebagian menyebutkan dari tempat yang panas, ada juga yang menyebutkan batu dari neraka. Inti adalah membawa kerikil-kerikil yang kerap menghujani pasukan tersebut. Dan seluruh pasukan kocar-kacir. Disebutkan ulama tafsir ada yang menyebutkan bahwasanya batu itu kalau kita hujan batu ada kerikil pasti mantul ya. Sampai ke kepala, aduh ada batu. Kalau ini batunya enggak mantul. Ini batunya masuk sini, kena kepala, keluar lewat dubur. Batunya ini bisa mengelupaskan anggota tubuh. Rata-rata seluruh pasukan mati. Adapun Abraha berhasil melarikan diri. Tapi dia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Melarikan diri, lari ke singgasananya di kota Yaman. Dan kelak sepanjang perjalanannya anggota tubuhnya copot satu persatu. Sebelum Allah menyiksanya di akhirat, Allah sudah siksa terlebih dahulu di dunia. Bagaimana sakitnya tubuh kita teriris-iris, bisa Anda bayangkan sendiri. Tubuh kita ini teriris-iris. Lalu dengan kuatnya Abraha bisa sampai 1000 km. Sampai di Yaman dan sampai di tanah kekuasaannya, dia pun mati di sana. Iwafilah yang dirahmati oleh Allah. Maka kisah ini terrangkum dalam Al-Quran surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Allah sendiri yang menindak atau memberikan balasan, memberikan perlindungan terhadap Baitullahnya, rumah Allah. Dan Allah sendiri yang menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Alam taro, apakah engkau tidak melihat bagaimana atau apa yang telah dilakukan oleh Allah Tuhanmu terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka
itu sia-sia. Dalam ayat lain kita sering mendengar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jika mereka membuat makar, maka Allah akan buat tipu daya mereka itu, buat tandingan tipu daya mereka tersebut, dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Jadi makar di sini, sifat Allah di sini makar dalam ayat ini bukan berarti sifat yang buruk, tetapi adalah sifat yang baik. Ketika ada orang yang mencoba membuat tipu daya, maka jangan pernah sekali-kali meremehkan tipu daya tersebut. Mungkin tipu daya tersebut bisa menghalangi dari manusia, tetapi tipu daya tersebut tidak bisa membohongi Rabb semesta alam. Maka alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan misi atau makar yang telah direncanakan, makar yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Abraha, diperhitungkan secara detail, itu sia-sia. Dengan apa dihancurkannya? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Ya, ada kesalahan yang tersebar di antara kita bahwasanya burungnya namanya burung ababil. Ababil di sini artinya adalah datang secara berbondong-bondong atau secara berjamaah, bergerombolan. Ya, disebutkan dalam buku sejarah bahwasanya burung itu datang seperti awan yang gelap, sebagaimana awan yang ada pada pagi hari ini, awan yang gelap. Jadi yang dikirain itu datang adalah hujan yang membawa berkah, tapi ternyata yang datang adalah burung yang membawa petaka bagi pasukan bergajah. Wa arsala alaihim tayran ababil, burungnya membawa kerikil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Jadi setiap burung membawa batu yang dilemparkannya terhadap pasukan gajah tersebut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan hasilnya apa? Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pasti kita pernah melihat ya, daun-dedaunan di jalan atau daun di pohon yang dimakan ulat. Itu bolongnya bagaimana? Seperti itulah juga jasad-jasad dari pasukan bergajah. Baik, di akhir, sebelum diakhiri, maka ada beberapa perenungan atau beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Abraha ini, atau peristiwa gajah ini. Yang pertama adalah kita teringat dengan seorang dari Bani Kinanah yang datang dari kota Makkah menuju ke Yaman, tidak terima keyakinannya, akidahnya dilecehkan oleh seorang raja yang sombong bernama Abraha. Maka dia melakukan perjalanan yang jauh, 1000 km kurang lebih dari Mekah menuju ke Yaman untuk mengotori atau menghancurkan Al-Qulais, tempat ibadah Abraha tersebut. Laki-laki ini mengorbankan segalanya, jiwa dan raganya, karena namanya 1000 km ini bukan perjalanan yang singkat. Sebuah fenomena yang semestinya menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini. Bagaimana tentang hak agama. Ini laki-laki ini musyrikin loh. Dia kenal Allah, tetapi dia tidak menyembah Allah. Tapi ketika dia mendengar ada orang yang ingin mengotori atau menistakan atau melecehkan rumah Allah, maka hatinya tidak terima, ghirahnya. Maka
maka dia berjuang untuk membela keyakinannya, yaitu adalah membela rumah Allah. Maka ya wafilahin wa Allah, bagaimana dengan keadaan kondisi kita pada hari ini? Saya di sini bukan berarti mengajak Anda semua atau para jamaah yang hadir untuk mengotori tempat ibadah non-muslim, bukan. Tapi poin yang terpenting adalah kalau mengotori tempat ibadah agama lain ini tentu tidak dibenarkan, mengganggu toleransi kehidupan beragama. Namun poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini dan ingin saya tegaskan adalah di mana ghirah kita terhadap agama kita, di mana posisi kita terhadap pembelaan kita terhadap agama kita, di mana posisi kita saat mendengar Tuhan kita dicela, di mana posisi kita saat kita mendengar Nabi kita dicela. Apa sikap yang bisa kita lakukan? Apa sikap yang bisa kita ambil? Dan masing-masing dari Anda, dari kita semua memiliki peran di sini. Karena masing-masing dari kita adalah pemimpin. Para ayah merupakan pemimpin di rumah tangganya. Para ibu di rumah merupakan pemimpin di dapur. Dan kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang mereka pimpin. Poinnya dari kisah ini diantaranya poin pertama adalah dari kisah seorang Bani Kinanah, seorang musyrikin. Dia tidak mengenal beribadah kepada Allah, tapi dia yakin. Ya, karena orang-orang Arab ini di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 31. Wahai Muhammad, kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki? Siapakah yang mengatur urusan dunia ini? Siapakah yang menciptakan kalian? Fasayaqulunna Allah. Maka mereka semua akan menjawab, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur semua urusan di dunia ini tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama membagi pembagian tauhid ada 3 yang dikenal, yaitu tauhid rububiyah, itulah mengakui bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu, Allah memberikan rezeki, Allah penguasa alam semesta. Namun apakah keimanan seorang itu dikatakan sempurna dengan tauhid rububiyah ini? Tidak. Tauhid ini baru sempurna ketika seorang manusia juga mentauhidkan Allah dalam peribadatannya. Dan ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada saat itu, yaitu tidak mentauhidkan Allah dalam perihal ibadah. Mereka masih menyembah berhala-berhala. Tapi mereka memiliki modal, yaitu adalah yakin. Dan ini menjadi pelajaran berikutnya, itu adalah bagaimana orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Arab pada saat itu sudah dikalahkan. Zunafar sudah dikalahkan, Nufail telah dikalahkan, lewat semua. Kekuatan militer sudah kalah. Akhirnya mereka pun yakin. Dan ini terlihat dari perkataan Abdul Muthalib. Ya, dikisahkan juga ketika itu Abdul Muthalib sebelum meninggalkan Ka'bah, maka dia memegang kunci Ka'bah dan berkata bahwa saya ini adalah rumahmu, wahai Rabb Ka'bah, ini adalah rumahmu dan lindungilah rumahmu ini. Dan ini adalah sudah sampai yakin yang seyakin-yakinnya, sudah nggak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Orang-orang Quraisy pada saat itu sudah menyerahkan keselamatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Kita sebagai manusia yang sangat lemah pada hari ini, untuk menghadapi virus yang kecil saja, yang kasat mata kita, yang tak tampak saja, kita pada saat hari ini ilmu pengetahuan modern pun belum menemukan vaksinnya,
Ya, walaupun sekarang masih tahap uji coba. Artinya apa? Belum menemukan obatnya. Namun di kondisi yang seperti ini kita dituntut. Di kondisi pandemi ini kita dituntut untuk menguatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah lah yang pastinya akan memberikan obatnya. Dan ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya keimanan ini pasti diuji. Keimanan kita bertambah dan berkurang. Seperti baterai HP kita, kadang lowbat. Lalu bagaimana Allah ketika ingin menaikkan kualitas keimanan kita? Di antaranya adalah dengan memberikan ujian-ujian. Apakah seorang hamba ini lulus atau tidak? Kemudian pelajaran yang bisa diambil adalah kondisi bangsa Arab pada saat itu yang sudah bersatu, ingin menghalangi pasukan Abraha. Kalah semuanya, tumbang. Hal ini mengingatkan bahwasanya fanatisme kesukuan itu sama sekali tidak bermanfaat. Mereka golongan Arab pada saat itu di antaranya hanya ingin membanggakan kesukuan mereka, menjaga kehormatan mereka, bukan sekedar untuk menjaga kehormatan Baitullah. Oleh karena itu ada pernyataan atau athar yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kita ini, bangsa Arab ini adalah bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islamnya. Karena Islam, karena agama ini, maka bangsa Arab menjadi mulia. Maka ketika bangsa Arab, ini kata Umar, ketika bangsa Arab meninggalkan Islam, maka pada saat itu pula mereka kembali kepada kemunduran. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita ingin terapkan pernyataan Umar kepada diri kita, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bangsa Indonesia. Bangsa yang pernah terjajah 350 tahun. Dan 10 November kemarin diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang mana kalimat yang terkenal pada 10 November di peristiwa Surabaya tersebut adalah kalimat yang Bung Tomo, yaitu kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyatukan seluruh pasukan arek-arek Surabaya untuk membela tanah air. Ini tak lain apa? Tauhid, agama, din merupakan kekuatan yang sangat besar, aset bagi kita semua. Maka ketika kita meninggalkan agama kita, ketika kaum muslimin jauh dari dinnya, maka ketika itu pula kemunduran besar yang akan datang. Sebagaimana kemunduran atau dikalahkannya pasukan-pasukan Arab yang telah lalu oleh Raja Abraha. Pelajaran atau renungan berikutnya adalah in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Maka jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan juga akan memantapkan kaki-kaki kalian. Iwafillah yang rahmati Allah. Dalam sebuah hadisnya Nabi berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazuka. Wahai Abbas masih kecil ketika itu,
jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara bentuk cara kita menjaga Allah yang dimaksudkan di sini artinya adalah menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepadamu. Dan hal ini juga senada dengan peristiwa gajah, yang mana pada peristiwa ini Allah melindungi rumahnya, Allah melindungi Baitullah, Allah melindungi tanah haramnya. Allah melindungi tanah haram. Padahal Ka'bah itu batu, benda mati. Ibnu Umar ketika melihat Ka'bah pernah memandang Ka'bah sambil berkata, alangkah agungnya kehormatanmu, alangkah agungnya kesucianmu atau keharamanmu, tetapi kehormatan atau harga diri seorang muslim lebih besar di sisi Allah daripada engkau. Ini adalah pernyataan Ibnu Umar. Maka kita merangkai benangnya tadi, yang saya katakan tadi. Kalau benda mati saja atau rumah Allah saja dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan seorang muslim, harga diri seorang muslim yang senantiasa menjaga batasan-batasannya, yang senantiasa menjaga perintahnya, yang senantiasa bersujud 5 waktu, yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, maka tentu akan senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja pelajaran yang bisa diambil. Dan sebenarnya masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali dari surah Al-Fil ini, Quran yang berisi 5 ayat ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin ada tanya jawab atau diskusi sedikit. Kami persilahkan.